Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Aswinda dengan NIM 191910501032. Dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen resiko sumber daya lahan. Jadi simak terus ya videonya. Baik, jadi langsung kita mulai pembahasan mengenai manajemen resiko sumber daya lahan. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, sebenarnya manajemen risiko bencana ini apa, gitu kan? Nah, menurut Agus Rahmat, manajemen risiko ini merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Nah, manajemen risiko ini sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa sih kok dia dibutuhkan? Yaitu karena pertama, untuk mencegah kehilangan jiwa seseorang, kemudian untuk mengurangi penderitaan manusia, lalu memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pihak berwenang juga mengenai risiko mengenai bencananya. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi kerusakan infrastruktur utama, bisa harta benda, kemudian dengan kehilangan sumber ekonomi lainnya. Nah, melihat dari tujuan mengapa diperlukannya manajemen risiko bencana tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen risiko bencana ini cukup penting karena untuk sebagai tindakan preventif jika nantinya terjadi suatu bencana itu sudah dipersiapkan dengan matang gitu. Nah, lalu kita memasuki mengenai studi kasus kita. Di sini kita mengambil wilayah yaitu di sekitar rumah saya, yaitu di Semarang, lebih tepatnya di Kelurahan Pudak Payung, Banyumanik. Nah, di sini untuk kawasan yang kita ambil di sini merupakan dia kawasan campuran. Jadi di situ sebenarnya terdapat sarana prasarana umum, seperti di situ ada sekolah, kemudian di situ juga ada perdagangan dan jasa. Nah, di sini yang saya ambil lagi lebih tepatnya kawasannya itu di bagian yang terkena bencana longsor, yaitu di kawasan sempadan sungainya. Nah, sebelumnya untuk kawasannya terlebih dahulu, ini kan terletak di Kelurahan Pudak Payung, yang mana dia ini lokasinya itu berada di sebelah selatan kota Semarang dengan luas secara keseluruhan untuk kelurahannya sendiri yaitu 392.963 km persegi dengan koordinat lokasi yang sudah tertera pada slide. Kemudian pada yang tertera pada gambar ini merupakan kawasan yang akan kita amati, di mana pada gambar sebelah kanan ini merupakan gambar gambar citra tanpa gambar permukaan bumi ya. Kemudian yang di kiri di sini merupakan dari citra satelit yang ditunjukkan dengan permukaan bumi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat sungai. Kemudian di pinggir sungai ini terdapat penggunaan lahan dan di sini diperuntukkan untuk lahan terbangun, bukan diperuntukkan untuk lahan terbangun, tapi pada kondisi existingnya ini digunakan sebagai lahan terbangun. Nah, sebenarnya ini merupakan kawasan sempadan sungainya gitu, jadi di pinggir sungainya. Nah, di sini pada saat itu sempat terjadi bencana longsor. Jadi untuk lebih jelasnya ini pada slide selanjutnya. Jadi kejadiannya saat itu di tanggal 11 Februari 2019 terjadi hujan yang sangat deras. Nah, saat hujan yang sangat deras tidak kunjung berhenti tersebut, kemudian pada kawasan tadi tidak semua pada kawasan tersebut longsor, tapi di situ ada beberapa titik yang sempat longsor. Nah, kenapa kok di situ bisa sempat longsor? Karena yang pertama sebenarnya memang kawasannya itu termasuk sempadan sungai. Nah, untuk peruntukannya sendiri seharusnya
kan tidak digunakan untuk lahan terbangun, karena di situ digunakan untuk lahan terbangun, jadi tanahnya itu tidak kuat untuk menanggung beban bangunan. Dan juga di situ untuk vegetasinya juga vegetasinya juga tidak begitu banyak, tidak begitu rindang, tidak begitu kuat untuk bisa menanggung beban tanah tersebut. Akhirnya terjadilah longsor tersebut. Nah, pada kawasan ini memang saat itu yang terjadi untuk longsornya sendiri di satu titik. Tapi untuk kejadian longsor ini tidak terjadi satu kali aja. Jadi setelah di tahun 2019 tersebut terjadi tanah longsor itu yang menyebabkan korban jiwa juga. Walaupun korban jiwanya di sini nggak banyak ya, saat itu yang terkena pada satu keluarga saja, cuman ya cukup membahayakan juga kan gitu. Nah, tapi itu nggak kejadian satu kali aja, jadi waktu itu di tahun 2020 juga itu terjadi bencana tanah longsor juga pada kawasan sempadan sungai di kawasan ini, tidak pada titik yang sama tapi pada kawasan yang sama. Nah, di situ membuktikan bahwa memang untuk tanahnya sendiri di kawasan tersebut memang tidak kuat gitu untuk menanggung beban bangunan, karena memang peruntukannya sendiri kan untuk sempadan sungai gitu, bukan buat lahan yang terbangun. Lalu yang selanjutnya yakni mengenai rumusan masalah. Nah, di sini ditentukan untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana manajemen risiko bencana secara umum, karena pembahasan kita ini mengenai manajemen risiko. Jadi yang pertama kita masuk ke pembahasannya secara umum. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen risiko untuk bencana tanah longsor yang lebih spesifik. Lalu setelah itu, bagaimana alternatif penanganan bencana longsor tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan. Di sini untuk manajemen risiko bencana secara umum, yang pertama yaitu ada pengaturan pemanfaatan ruang. Nah, di sini untuk pemanfaatan ruang sendiri itu dilakukan pengaturan dengan pemetaan terlebih dahulu mengenai daerah rawan bencananya itu di mana saja. Kemudian dialokasikan pemanfaatan ruangnya itu disesuaikan gitu untuk pembangunan intensitasnya itu yang seperti apa gitu untuk daerah yang rawan bencana tersebut. Jadi untuk pengaturan pemanfaatan ruang ini daerahnya diidentifikasi dulu dengan pemetaan, kemudian disesuaikan dengan kondisi existing yang ada untuk pengaturannya dibuat sebagaimana itu yang seharusnya. Kemudian yang kedua di sini ada keteknikan. Jadi di sini itu untuk manajemen resikonya dilihat dari sisi keteknikan. Nah, di sini dari yang tertera pada PPT ini saya ambil dari arahan pada RT RW Kota Semarang untuk kawasan bencana longsor, kawasan yang rawan bencana longsor. Nah, di sini dari sisi keteknikan sendiri itu dari arahan pada RT RW yaitu adanya rekayasa teknis terhadap lahan, kemudian bangunan dan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi, keterbatasan dan ancaman bencana. Misalnya dibuatnya konstruksi bangunan rumah tahan gempa seperti itu. Jadi untuk keteknikan ini dilihat dari sisi tekniknya itu sebaiknya diarahkan seperti apa gitu untuk prevent dari tanah longsor ini, ataupun nanti kalau terjadi tanah longsor juga bisa mengurangi resikonya. Kemudian yang ketiga di sini ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan dengan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau melalui pendidikan umum. Jadi di sini tujuannya itu untuk mengurangi tingkat kerentanan dan keterisolasian masyarakat. Jadi masyarakat di sini juga terbuka mengenai apa itu bencana tanah longsor, bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Jadi di sini bukan hanya dari pihak pengambil keputusan saja atau pihak dari pemerintah untuk menetapkan aturan, tapi di sini masyarakat juga memiliki peran untuk mengetahui bagaimana suatu bencana ini bisa terjadi, sehingga masyarakat di sini juga bisa berbekal ilmu yang mereka punya untuk menghadapi jika nantinya terjadi bencana longsor ini. Kemudian di sini ada kelembagaan. Nah, kelembagaan ini itu merupakan kerjasama dari berbagai institusi untuk menanggulangi bencana tanah longsor ini, atau nantinya itu untuk memprevent risiko dari tanah longsor ini. Nah, di sini pada tabel yang saya dapat dari jurnal, di sini ada beberapa lembaga atau pihak pelaksana dalam yang memiliki peran dalam terjadinya bencana. Di sini misalnya ada Bako Sultanal, kemudian ada BPPT, ada Lapan, Barkornas, Kim Praswil, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini juga sudah terlihat ada beberapa fase di mana di sini menunjukkan pihak pelaksana tersebut ini melaksanakan manajemen risiko ini pada fase atau tahapan yang mana. Jadi kalau misalkan di sini seperti Bako Sultanal, di sini dia hanya pada fase manajemen bencana nih berperan di fase mitigasi saja. Kalau BPPT di sini dari mitigasi sampai pasca bencana dia mendampingin, seperti itu. Lalu pembahasan yang selanjutnya, lalu di sini memasuki pembahasan mengenai manajemen risiko longsor. Jadi sini sudah spesifik. Nah, di sini berdasarkan dari Asian Institute of Technology tahun 2005 oleh Doli 1996 dan Karnawati 2005. Di sini yang pertama itu ada pengaturan ruang, di mana dalam pengaturan ruang ini sebenarnya hampir sama seperti yang tadi, yang manajemen risiko bencana secara umum. Di sini yang dilakukan yakni mengidentifikasi terlebih dahulu daerah rawan longsornya, yaitu daerah yang rawan getaran bumi, gempa bumi, area pegunungan yang memiliki kemiringan lereng yang curam, dan yang lain-lain. Jadi di sini itu diidentifikasi terlebih dahulu untuk daerah rawan longsornya di mana saja gitu. Nah, setelah diidentifikasi kemudian mengarahkan pembangunan pada tanah yang stabil. Jadi hampir sama pada manajemen risiko bencana umum. Jadi tadi kan dilakukan identifikasi dulu, kemudian diarahkan dengan kondisi yang sesuai itu baiknya seperti apa. Nah, sama ini juga. Jadi tadi setelah diidentifikasi kemudian diarahkan pembangunannya itu pada tanah yang stabil, jadi yang lebih aman dari terjadinya longsor. Lalu selanjutnya di sini yaitu ada mengatur vegetasi. Jadi dalam pengaturan ruang ini sebenarnya tadi tidak hanya pengaturan mengenai pembangunan yang baik itu harus di mana saja kayak gitu kan. Di sini juga mengatur mengenai vegetasi. Vegetasi di sini dimaksud yaitu vegetasi yang cocok, yang dia itu kuat untuk menahan beban tanah gitu. Jadi di sini vegetasi dipilih yaitu yang cocok untuk menghadapi nanti, bukan untuk menghadapi ya, tapi untuk mencegah terjadinya longsor. Nah, di sini bisa seperti lamtoro, kemudian ada Dalbergia, Swietenia, dan Galliplag. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada dari keteknikan. Nah, di sini untuk keteknikan sendiri sama seperti yang tadi, yaitu bahwa untuk keteknikan
mohon maaf sebelumnya, untuk yang keteknikan pada manajemen resiko secara umum itu tadi saya menyebutkan secara umum ya, belum mengacu pada RT RW, tapi bisa juga nantinya itu mengacu pada peraturan yang berlaku gitu. Nah, di sini untuk keteknikan ini untuk manajemen risiko longsor, karena studi kasus yang saya ambil mengenai bencana longsor dan di daerah Semarang, jadi ini untuk keteknikannya saya ambil dengan sesuai arahan pada RT RW Kota Semarang, yaitu untuk pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor itu yang pertama itu ada penetapan tingkat bahaya gerakan tanah dan longsor per masing-masing kawasan. Kemudian ada pemindahan bangunan atau rumah di kawasan rawan gerakan tanah dan longsor itu ke yang tidak rawan ya. Kemudian ada penetapan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan. Jadi di sini juga pada RT RW Semarang di sini juga mengarahkan untuk adanya dibuat RTH pada kawasan yang rawan longsor sebagai pengaman lingkungan, karena kan kalau dengan adanya RTH ini jadi ada vegetasinya nanti yang diharapkan itu bisa mampu menampung beban tanah itu. Dan sebenarnya pada RT RW sendiri itu Kecamatan Banyumanik itu termasuk dalam salah satu kecamatan yang rawan longsor. Pada RT RW sebenarnya tidak disebutkan untuk kelurahan Pudak Payung ya, tapi memang pada kawasan yang saya jadikan studi kasus ini di situ memang cukup rawan longsor gitu. Kenapa saya bilang begitu juga? Di sini ada data dari BPBD. Di situ menyebutkan untuk di Kota Semarang ini untuk Kecamatan Banyumanik juga Kelurahan Pudak Payung ini merupakan salah satu kelurahan yang dia rawan terhadap longsor. Lalu di sini ada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sama seperti yang sebelumnya tuh, bahwa di sini yang berperan tuh bukan hanya pengambil keputusan juga saja, tapi juga untuk masyarakatnya. Jadi di sini bisa mempersiapkan masyarakat melalui pendidikan umum atau dengan sosialisasi itu, meningkatkan awareness masyarakat mengenai aktivitas yang diperlukan dan dihindari pada daerah rawan longsor. Kemudian yang terakhir di sini ada kelembagaan, dan di sini itu bisa dilakukan dengan institusi yang terkait, yaitu untuk kegiatannya bisa mengontrol daerah rawan longsor yang dikaitkan dengan peraturan konservasi, perbaikan sungai, erosi, perawatan, pertanian, dan hutan. Kemudian juga bisa memonitor daerah yang rawan longsor tersebut melalui observasi lapangan dan inklometer, dan juga yang lainnya. Kemudian di sini ada penanganan alternatif. Ini saya ambil dari modul 5 yang diterbitkan oleh Permen PU, yaitu mengenai implementasi penanganan lereng terhadap bahaya tanah longsor. Nah, di sini ada penanganan sementara yang dianjurkan oleh Permen PU. Yang pertama itu jika terjadi tanah longsor, penanganan sementaranya itu yang pertama yaitu memberikan rambu peringatan. Karena di sini fokusnya untuk penanganan sementara ini supaya sirkulasi jalan itu dapat berjalan dengan tetap lancar. Jadi supaya sirkulasinya bisa tetap lancar, yang pertama itu memberikan rambu peringatan bahwa di daerah tersebut itu terjadi longsor gitu. Jadi masyarakat lebih tahu, oh di situ ada longsor, jadi mereka bisa putar balik gitu ya. Kemudian dan juga bisa lebih berhati-hati gitu pada daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada pengarahan dan pengaturan arus lalu lintas. Nah, ini karena tadi fokusnya itu supaya sirkulasinya lancar, jadi di sini pada daerah yang terjadi longsor itu dilakukan pengarahan dan pengaturan arus lalu lintas. Kemudian yang ketiga di sini ada pembuatan jalur alternatif. Jadi jika jalurnya itu misalkan terpotong, tidak bisa dilewati karena ada longsor, jadi di sini bisa ada jalur alternatif gitu. Jadi sirkulasi kendaraan gitu, sirkulasi orang yang melintas itu tidak terhambat. Kemudian di sini ada penyiapan alat berat yang mana nantinya berfungsi untuk mengeruk galian-galian yang tanah-tanah hasil longsornya itu supaya tidak mengganggu jalanan. Seperti itu. Jadi ini untuk
eh, penanganan alternatifnya, yaitu penanganan sementara yang dianjurkan oleh Permen PU. Selanjutnya yakni ada kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri yang pertama yaitu mengenai pengertian dari manajemen risiko bencana, yang mana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada perbedaan tahap manajemen risiko secara umum dengan yang lebih spesifik tadi, seperti kalau yang sudah kita bahas yaitu seperti longsor. Itu untuk tahapan manajemen risikonya sama saja. Yang membedakan di sini hanyalah nanti penanganannya, menyesuaikan dengan jenis bencananya. Tadi ada empat aspek dalam manajemen risiko bencana. Nah itu secara umum dan secara spesifik ini nggak ada yang berbeda. Di sini yang berbeda cuman dari penanganannya saja, melihat tergantung jenis bencananya apa. Kemudian yang ketiga yaitu penanganan alternatif ini dapat dilakukan sesuai dengan jenis bencananya dan ketentuan yang berlaku. Seperti tadi, saya untuk penanganan alternatif saya mengacu pada modul yang dikeluarkan oleh Permen PU, yaitu mengenai implementasi penanganan lereng terhadap bahaya longsor. Nah, untuk jenis bencana lain juga nanti bisa sesuaikan dengan ketentuannya yang sudah ada, seperti itu. Jadi sekian video dari saya, video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.